Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Salihati. Saya adalah salah satu dosen dari Sekolah Bisnis IPB University. Bidang keilmuan saya adalah manajemen dengan konsentrasi manajemen pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, yaitu dalam hal ini menjelaskan mata kuliah pemasaran inovatif. Adapun penjelasan mengenai mata kuliah ini melingkupi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran baik dari program studi yang dibebankan kepada mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah pemasaran inovatif, dan kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran yang akan saya sampaikan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk pendalaman atau konsentrasi bisnis digital pada semester 3 dengan bobot 3 SKS sebanyak 14 pertemuan dan 2 pertemuan evaluasi. Deskripsi mata kuliah ini mencakup area pemasaran inovatif dengan penekanan pada pergeseran paradigma dari marketing 3.0 ke marketing 4.0 serta pengembangan ke marketing 5.0. Peralihan dari pemasaran tradisional ke pemasaran digital, kerangka kerja baru untuk pemasaran yaitu New Customer Path dan Power Shift to Connected Consumer, Anatomy Brand, dan Getting to Wow sebagai esensi dari pemasaran inovatif. Mata kuliah ini disampaikan melalui grup Project Based Learning atau PJBL untuk memberikan ruang bagi mahasiswa dengan personalisasi dan fleksibilitas dalam pembelajaran serta untuk memperkuat kompetensi 4C, Critical Thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity. Terdapat 3 capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah pemasaran inovatif. Yang pertama, Entrepreneurial Thinking and Acting, menguasai pengetahuan bisnis dan kewirausahaan untuk menyusun sistem dan model bisnis inovatif. Kedua, Critical Thinking and Problem Solving, untuk memahami dan mengartikulasikan konsep dan pemikiran dalam pemecahan masalah bisnis, baik secara strategis maupun operasional. Ketiga, Business Communication, mampu mengomunikasikan argumen secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, kepada berbagai pemangku kepentingan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 3. Yang pertama, mampu mengidentifikasi dan menemukan peluang bisnis, serta merancang sistem dan model bisnis yang inovatif dengan penguasaan pengetahuan bisnis dan kewirausahaan. Yang kedua, mampu mengintegrasikan teori dan praktik untuk menciptakan nilai tambah melalui pemahaman inovasi dan menggunakan alat-alat pendukung keputusan yang diperlukan untuk memecahkan masalah bisnis. Yang ketiga, mampu bekerja sama dalam tim dan mengomunikasikan argumentasi secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis di bidang pemasaran era digital. Serta terdapat 6 kemampuan akhir tiap tahapan belajar sub CPMK, yaitu yang pertama, 1. Mampu mengenali tren yang membentuk fundamental marketing di era ekonomi digital. Yang kedua, mampu mengintegrasikan dan mendefinisikan ulang konsep dan teori marketing ke dalam kerangka kerja baru di era digital dan kaitannya dengan pemasaran global. Yang ketiga, mampu menerapkan teori dan praktek secara taktis dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah. Yang keempat, mampu menggunakan alat-alat pendukung keputusan yang diperlukan untuk memecahkan masalah bisnis di era digital. Yang kelima, mampu bekerja sama dalam tim dan mengkomunikasikan argumentasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, keenam, mampu berkreasi untuk mengubah pemasaran sederhana menjadi pemasaran yang mengesankan atau wow marketing yang relevan di era ekonomi digital. Metode immersive learning pada mata kuliah ini adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk terlibat sepenuhnya dalam lingkungan yang mendalam dan interaktif, seringkali melalui penggunaan teknologi yang canggih. Tujuan dari metode ini adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih intens, realistis, dan praktis. Adapun terkait materi pembelajaran terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sesi sebelum UTS dan sesi sesudah UTS atau sebelum UAS. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan Project Based Learning yang dilakukan secara berkelompok, di mana mahasiswa diminta untuk menerapkan teori dan praktek pemasaran secara inovatif untuk menciptakan nilai serta memahami cara menggunakan alat yang diperlukan untuk memecahkan pemasaran bisnis di era digital. Mahasiswa secara embedded akan mengerjakan proyek ini dengan memilih satu produk, bisa bisnis yang sudah ada atau bisnis yang sedang dikembangkan oleh mahasiswa, yang nantinya akan dikembangkan dalam sebuah proyek dari awal materi pembelajaran hingga strategi getting to wow-nya. Sistem pembelajaran mata kuliah ini menggunakan mode luring tatap muka dan online baik asinkronus maupun sinkronus. Sinkronus menggunakan Zoom Cloud Meeting dan asinkronus menggunakan laman LMS yang disediakan oleh IPB University.
Tiga komponen penting dalam interaksi mahasiswa yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi dan menyajikan proyek secara efektif adalah yang pertama from to wall on Instagram atau sosial media lainnya dan weekly dispatch assessment. From to wall ini merupakan gambaran penilaian existing dan tujuan goals yang diunggah 2 kali di media sosial, yaitu pada awal dan akhir perkuliahan. Setiap mahasiswa akan diminta untuk memposting konten di sosial media untuk menggambarkan kondisi awal mereka, form, dan tujuan yang ingin dicapai atau to wall. Di akhir perkuliahan, aktivitas ini bertujuan untuk mengilustrasikan perkembangan individu selama periode perkuliahan dan bagaimana mereka mencapai target yang telah ditetapkan. Weekly Dispatch Assessment, penilaian ini dilakukan setiap minggu dan bertujuan untuk menggambarkan pandangan masing-masing mahasiswa terkait perkuliahan saat itu. Jadi setiap peserta akan menyusun dokumen penilaian mingguan yang mencakup refleksi mereka terhadap materi yang telah diajarkan, pemahaman mereka terhadap topik yang dibahas, dan pandangan mereka tentang proses pembelajaran yang berlangsung. Weekly Dispatch Assessment ini membantu dalam mengevaluasi pemahaman dan keterlibatan individu dalam setiap sesi perkuliahan secara berkesinambungan. Yang kedua adalah Group Project Dokumen, Project Wow Marketing. Ini adalah dokumen proyek kelompok yang berkonsep pada Wow Marketing, di mana proyek ini dilakukan secara kelompok yang akan bekerja sama untuk mengembangkan strategi pemasaran yang menarik dan inovatif, yang diharapkan dapat menciptakan dampak wow pada audiens target. Dokumen ini mencakup rencana implementasi dan hasil dari proyek yang akan digunakan sebagai penilaian atas kerja tim dan kolaborasi dalam menciptakan strategi pemasaran yang efektif. Dan terakhir, mahasiswa diminta untuk menyajikan project presentation material. Materi presentasi ini dapat berupa podcast, video, atau media presentasi lainnya yang menarik. Tujuannya adalah untuk menyampaikan hasil proyek dengan cara yang paling kreatif dan menarik perhatian audiens. Media presentasi ini akan membantu dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif, serta meningkatkan daya tarik dari proyek yang dihasilkan. Terakhir adalah rubrik penilaian, yaitu komponen penilaian dan bobotnya dengan total 100%. Yang pertama, aktivitas partisipatif 10%. Komponen ini menilai keaktifan mahasiswa selama proses perkuliahan, baik yang dilakukan secara tatap muka, online maupun melalui laman LMS. Keaktifan ini dapat berupa partisipasi dalam diskusi, pengerjaan tugas-tugas mingguan seperti Dispatch Assessment, dan aktivitas from to wall di media sosial atau platform lain yang digunakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa berkontribusi secara konsisten dan menunjukkan keterlibatan yang tinggi dalam proses belajar. Kemudian, hasil proyek atau PJBL sebesar 55%. Ini adalah bagian terbesar dari penilaian ini yang berasal dari proyek, berbasis pembelajaran atau project based learning. Proyek ini dikerjakan secara berkelompok dan hasilnya dapat disajikan dalam bentuk podcast, video, atau media presentasi lainnya yang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam bekerja sama dalam tim, menerapkan konsep yang telah dipelajari, serta menghasilkan solusi yang inovatif dan juga kreatif. Proyek ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan pemahaman mereka secara praktis dan langsung terkait topik yang dibahas dalam perkuliahan. Dan yang ketiga terkait kognitif atau pengetahuan dengan total 35%. Penilaian ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kuis 5% yang tersedia di LMS. Yang kedua adalah ujian tengah semester 15% yang berupa ujian tertulis atau penilaian individual yang dapat mencakup hasil proyeknya mereka. Ujian tengah semester ini bertujuan untuk menilai pemahaman mahasiswa di pertengahan perkuliahan, memberikan umpan balik awal terhadap pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Dan yang terakhir ketiga, ujian akhir semester 15%. Ujian ini berupa ujian tertulis untuk penilaian individu yang berfokus pada proyek. Ujian ini bertujuan untuk menilai keseluruhan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan selama 1 semester dan kemampuan mereka untuk mengintegrasikan serta menerapkan konsep tersebut dalam konteks yang lebih luas. Baik, sekian penjelasan untuk mata kuliah pemasaran inovatif. Dan berikutnya adalah video pengajaran mata kuliah ini untuk pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fitria Salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, hari ini kita masuk ke semester baru ya. Gimana kemarin liburannya? Alhamdulillah senang ya. Oke, baik ya. Hari ini kita masuk perkuliahan baru di semester baru, pertemuan pertama mata kuliah pemasaran inovatif atau inovatif marketing. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya agar perkuliahan kita diberikan kelancaran. Berdoa dipersilakan. Oke, baik, selesai. Oke teman-teman, kalau mendengar kata inovatif, apa yang pop up di pikiran teman-teman? Inovatif marketing. Inovatif deh, apa yang pop up? Something new, baru, oke good, apa lagi?
Inovasi, ada sesuatu hal yang direstrukturisasi gitu ya. Oke, apalagi apa? Idenya betul, idea good. Inovatif marketing, nanti kita akan lihat. Hari ini pertemuan pertama saya akan menyampaikan gimana sih perkuliahan pemasaran inovatif selama 1 semester ke depan. Gitu ya, pertemuan pertama. Dan teman-teman, kalau kita lihat secara garis besar mata kuliah ini ada mencakup area pemasaran inovatif. Jadi penekanannya ada shifting paradigm atau pergeseran paradigma. Dari marketing kita kemarin beberapa tahun lalu marketing 3.0, kemudian berubah ke 4.0 dan pengembangannya sekarang di marketing 5.0. Seperti itu ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana nih marketing 5.0 ini, apa sih di era ekosistem bisnis saat ini seperti itu. Kemudian juga ada peralihan dari pemasaran tradisional ke pemasaran digital. Kenapa harus beralih ke pemasaran tradisional digital? Ya memang sekarang ekosistem bisnisnya seperti itu. Bukan hanya itu tapi konsumennya juga sudah menggunakan digital. Sebagai contoh kemarin pandemi ya, beberapa tahun yang lalu ternyata pandemi itu udah lama ya. Saya masih menganggap pandemi itu kemarin aja gitu ya. Pandemi itu udah 3-4 tahun yang lalu gitu. Ketika pandemi semua berubah, benar ya teman-teman yang biasa ketemu tiba-tiba di rumah. Kita sebagai konsumen ada di rumah. Jadi kalau bisnis tidak shifting ke digital, ya dia kan gak kemana-mana bisnisnya. Bahkan makanya kenapa 90% bisnis UMKM yang tidak shifting dia akan tergerus seperti itu. Nah kemudian ada new framework ya, kerangka kerja baru untuk pemasaran. New customer path sama ada power shift to connected customer. New customer path. Sebelumnya kita bicara yang namanya customer path itu, orang tuh kalau kita mau beli satu produk, kita pasti cari tahu dulu ya, cari tahu produk. Cari tahu itu akibat kita sudah aware terhadap produk tersebut atau brand tersebut. Oh kita udah aware, kita cari tahu, kita tertarik. Gitu ya, kalau kita udah tertarik kita ngapain? Kalau udah tertarik, kita cari-cari informasi tuh, biasanya lihat testimoni, produknya ngapain secara detail, bener ya? Habis itu baru kita melakukan yang namanya pembelian. Jadi zaman dahulu itu ya udah namanya awareness, ada consideration dari kita, tadi kita nyari tahu, tertarik dan lain-lain, terus kita ada pembelian. Ya, ada pembelian atau kita bilang actionnya seperti itu. Dan kemarin beberapa tahun lalu, kalau namanya loyalitas, orang itu beli lagi, terus beli lagi. Nah kalau sekarang loyalitas itu berkembang, makanya disebut new customer path. Jadi loyalitas itu, ya orang itu bukan hanya sekedar beli lagi, tapi dia terhubung secara emosional dan dia mau mengadvokasi orang. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat banyak promosi-promosi yang posting dong di Instastory nanti dapat potongan harga. Itu untuk apa fungsinya? Biar followersnya teman-teman ngelihat, oh ternyata Marvina nih habis beli kopi, habis beli Hilo Chocomalt misal seperti itu ya. Ini kayaknya enak nih. Nah itu adalah bagian dari advokasi. Makanya sekarang kenapa banyak influencer? Influencer tuh sama hal seperti itu tuh. Dia benar-benar customer path-nya itu benar-benar dijaga dari mulai awareness sampai akhirnya nanti mengadvokasi orang, ngajakin, ada trust di situ, gitu ya. Sama power shift to connected customer. Sekarang kita sudah terkoneksi apapun, semua kalau kita lihat, bahkan teknologinya juga. Kalau di Facebook, di sosial media, di perusahaan Meta, ada namanya Facebook Pixel. Facebook Pixel itu nempel di banyak sosial media teman-teman, di websitenya teman-teman. Makanya kalau misalkan teman-teman lagi lihat-lihat nih ada sepatu gitu ya, wah sneakersnya bagus nih gitu. Kita lihat terus tiba-tiba buka Instagram muncul nggak? Wah jangan-jangan nih pertanda nih gitu. Jangan-jangan nih pertanda dari yang di atas kita buat beli. Padahal memang sekarang seperti itu, kita sudah terconnected. Semua kita terkoneksi semua halnya seperti itu. Oke, dan juga anatomi brand. Anatomi brand ini nanti di pemasaran inovatif kita akan belajar. Teman-teman akan merekonstruksi juga nih. Jadi anatomi brand itu dari mulai brand attraction, ada atraksi, ketertarikan, brand curiosity ya gitu. Kita ada curiousnya, ada pengen tahunya, komitmennya seperti apa dan brand affinity. Brand affinity itu jadi nanti afinitas ya, terkoneksi secara emosional. Jadi customer path-nya, journey konsumennya, gitu ya, dari mulai awareness sampai ke advokasi, awareness gitu ya, kemudian appealing, asking, seperti itu, kemudian nanti ada action, pembelian dan ada advocacy, ya, kemudian brand anatominya. Dari sudut pandang si brandnya. Nah pemasaran inovatif itu dua hal itu. Jadi apa? Dua hal tersebut, dari konsumen apanya? Customer path-nya. Kemudian dari segi brandnya apa? Brand anatomi.
Gitu ya. Kenapa harus dua hal tersebut? Karena memang ya sekarang power shift connected gitu. Konsumennya terkoneksi dimanapun. Nggak bisa kita cuma mikirin konsumennya saja. Walaupun kebutuhannya dari konsumen, tapi kita juga harus mikirin gimana si brandnya, si mereknya juga bisa ngasih emotional touch sama konsumennya. Jadi nyambung nih seperti itu. Oke, dan terakhir nanti ada getting to wow. Pernah dengar gak teman-teman? Wow, pernah dengar? Kapan? Barusan? Oke ya, getting to wow. Jadi ini kita lihat nih, ini adalah esensi dari pemasaran inovatifnya. Kalau tadi kita udah ngomongin customer path, kita udah ngomongin brand anatominya nih, kita udah bicara seperti itu. Bagaimana akhirnya konsumen akhirnya jadi semakin tahu, semakin yakin, semakin trust dengan konsumen. Gitu ya, harus ada momen, kalau istilahnya itu di getting to wow tuh harus ada emotional touch-nya, harus ada momen wow-nya. Gitu ya, contohnya, ini kayaknya harusnya teman-teman udah pernah dengar nih. Jadi tahun sekitar 2011-2012 ya, ada satu keluarga, dia nginep di hotel Ritz-Carlton di Florida ya, lupa di pulau apa, tapi di Florida, dia nginep. Kemudian setelah dia nginep, dia sekeluarga, terus tiba-tiba pas pulang, dia habis pelayanan Ritz-Carlton kan teman-teman tahu ya pelayanannya prima ya. Pas pulang, anaknya ketinggalan bonekanya, bukan anak yang ketinggalan ya, bonekanya ya, boneka beruangnya, parah juga ya kalau anaknya ketinggalan. Boneka beruang kesayangan anaknya tuh ketinggalan. Jadi ibunya atau bapaknya siapa pun nelfon ke hotel. Dan teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh Hotel Ritz-Carlton? Hotel Ritz-Carlton nemu ini, kan logikanya adalah setelah nemuin telepon, ada nih ketemu ya, tapi Hotel Ritz-Carlton dia bikin satu strategi yang menarik bahkan orang-orang untuk datang. Dia ngapain? Si bonekanya disimpan di tempat makan ada makanan, disimpan di pantai ada. Jadi ngasih tahu ke anaknya, oh maaf dia nggak ikut, tadi dia lagi liburan sendirian. Dia dokumentasikan tuh foto-foto bonekanya gitu, si boneka beruangnya. Dan yang menariknya lagi adalah dia bikin buku perjalanan si boneka tersebut liburan sendirian. Kebayang nggak ya keluarganya jadi benar-benar dia dapat momen wow-nya. Apa yang dilakukan oleh keluarganya? Dia mengadvokasi banyak orang. Sehingga padahal Ritz-Carlton dia butuh konsumen nggak? Enggak gitu ya. Dia udah banyak tapi itu dia lakukan. Kenapa? Karena memang dia untuk koneksi emotional touch-nya. Getting to wow itu harus ada momen itunya. Begitu ya. Nanti poin ini di mata kuliah ini kita akan bentuknya adalah PJBL atau Project Based Learning. Ya, karena nanti teman-teman karena penting banget di mata kuliah ini untuk punya ya kemampuan kita untuk membuat getting to wow, nanti untuk memperkuat kompetensi 4C kita. Kenapa pemasaran inovatif itu penting? Tadi kita udah bahas ya, pemasaran inovatif itu saat ini penting. Kalau kita lihat, teman-teman coba nanti deh pulang kuliah, lihat di sosial media, teman-teman senang ini kan, senang scrolling TikTok gitu ya, Instagram, sosial media tuh senang gitu ya. Kalau kita lihat dari 10 menit, dari 15 menit, atau dari 1 jam, teman-teman scrolling TikTok, sosial media atau apapun, berapa banyak iklan? Kadang-kadang kita lupa, tadi ada iklan apa ya? Kenapa? Karena kita nge-skip gitu aja, benar ya? Nge-skip gitu aja udah. Walaupun engagementnya udah sesuai dengan karakter kita, personalisasi kita. Kalau kita, misalnya ada yang suka skincare mungkin. Ada yang suka olahraga dan lain seperti itu. Tapi banyak hal yang kita nge-skip gitu aja. Gitu ya, karena kenapa? Sekarang, di era sekarang, memang iklan itu banyak sekali ya. Kalau kita tidak punya satu strategi yang ngebuat konsumen kita berhenti untuk ngelihat iklannya, kemudian ngeklik, nah itu berarti ada yang salah. Kenapa saya bilang ada yang salah? Karena sekarang teknologinya memang seperti itu. Kita connected, udah semua menggunakan. Nah makanya banyak iklan yang berhasil, dia menggunakan marketing inovatif. Baik dari sudut konsumennya dan juga brandnya seperti itu. Kalau kita lihat, ini awal mulanya dulu nih, ada teknologi Storm. Jadi ada badai teknologi. Kita sebelum 2018, ya kita menggunakan sosial media, belum terlalu terkoneksi. Walaupun Facebook Pixel sudah mulai masuk. Gitu ya, walaupun sudah saling koneksi. Kalau kita buka sosial media, lihat iklan ini muncul di sosial media lainnya. Tapi belum terlalu terkoneksi. Ini ada badai, ini AI. Sekarang AI sudah sangat biasa ya. Di sini siapa yang suka pakai ChatGPT misal? Saya, oke pakai ya. Dan itu kan bukan mencontek sekarang itu, benar ya, tapi adalah teman belajar, teman berpikir,
gitu ya, kita mencoba untuk. Dan kalau misalkan kita cuman, kan teman-teman buka ChatGPT bukan sebutkan definisi gitu ya, tapi bagaimana promptnya itu sesuai benar-benar teman berpikir. Sekarang sudah biasa, coba 1 tahun yang lalu, bagaimana? Apakah sudah menggunakan ChatGPT? Kalaupun sudah, ChatGPT-nya belum terlalu sedetail sekarang. Teknologi Storm. Nah sekarang saya mau coba kasih gambaran sedikit. Ya di era sekarang ini kita lihat ekosistem bisnisnya itu ya volatile. Bahkan kalau kita lihat beberapa tahun lalu ketika ada teknologi Storm itu benar-benar turbulence. Jadi bukan VUCA tapi tuna sebutannya ya, benar-benar turbulence gitu ya. Uncertain, tidak pastian, kompleks, ambiguous. Jadi katanya nih di VUCA world ini ya yang sekarang ini adalah perubahan yang konstan. Jadi sekarang tuh memang perubahan. Jadi kalau kita berpikir definisi konstan adalah tidak bergerak, ya sekarang sudah tidak relevan. Faktanya dengan teknologi yang konstan itu adalah perubahannya seperti itu. Dan ini juga ada ekosistem konsumennya. Ini vibrant, unreal, crazy, astounding. Ini konsumen-konsumen sekarang seperti itu katanya unreal. Oke ya, ini perubahan-perubahan marketing dan apalagi kemarin ditambah dengan disebutnya perfect storm, gitu, gabungan dari teknologi dan biostorm. Apa ini? Pandemi kemarin ya, yang mau nggak mau maksa kita untuk berubah. Ada marketing 5.0. Jadi 5.0 itu marketing yang sekarang kalau kita lihat dari Kotler, dia menggunakan benar-benar teknologi. Teknologi itu semua terkait, harus terkait. Dan bagaimana caranya bisa masuk ke customer journey-nya. How AI will disrupt the industry. Contohnya self-driving vehicles. Ketika ini dimunculkan, ini sudah ada beberapa, nih dari beberapa poin, ini 20 ini. Ada yang masih proses, ada yang masih masa depan, ada yang sudah jalan. Nah kalau sekarang kita lihat, ini semuanya sudah ada nih teman-teman. Saat ini, di era sekarang, self-driving vehicles. Ya, kita nyetir udah gak perlu pakai supir. Gitu yang gak tahu nanti di Indonesia berapa tahun kemudian gitu ya, macet. Jadi mobilnya harus, teknologinya dahsyat ya, macet, harus menjaga macet juga tuh. Smart home gitu ya, ada smart utilities, sudah sangat biasa. Personal virtual assistant, dan saya yakin teman-teman udah gunain minimal apa? Hey Siri gitu ya. Seperti itu kan sudah sangat biasa. Ada warehouse robot dan lain-lain. Delivery drone. Ini Amazon sudah pakai ya, delivery pakai drone. Best credit scoring yang orang-orang keuangan. Sekarang sudah ada teknologi AI-nya. Yang nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Agriculture drone. Kebayang bagaimana petani ke depannya. Gitu ya. Agriculture drone. Dia nggak mungkin capek. Paling baterainya habis. 3D printing. Additive manufacturing. Jadi benar-benar additive manufacturing revolution. Pakai alat, udah pasti presisi bener ya. Membangun suatu bangunan, itu udah pasti presisi. That's why kenapa teman-teman harus punya power skill ini gitu ya. Karena kita harus punya skill yang tidak bisa di-replace. Oke, 5 komponen dari marketing, 5.0 atau 5.0. Pertama ada data driven marketing, predictive marketing, contextual marketing, augmented marketing, sama agile marketing. Kalau dulu dari 1.0 produknya dulu, gitu udah masuk teknologi gitu ya, sampai sekarang harus sudah 5 hal ini. Harus agile gitu ya, harus data driven, predictive dan lain-lain. Kita buka satu-satu. Data driven. Pendekatan ya, yang ada analisis data yang komprehensif. Nggak bisa nih, kita nggak bisa kalau nggak menganalisis data. Harus ada perilaku konsumen. Kalau kita jualan marketing 1.0, dia jualan dari sudut pandang produknya aja. Belum tentu match sama perilaku kebutuhan kita, konsumen. Kemudian predictive marketing. Jadi analisis data itu bukan hanya untuk memprediksi saat ini. Kalau sekarang kita lihat kan, oh konsumen, orang yang suka olahraga itu seperti ini. Tapi gimana 1 tahun, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan bagaimana? Di 5.0 ini memungkinkan teman-teman bisa untuk memprediksi perilaku konsumen di masa depan. Ada tren, makanya ada data, makanya menggunakan mesin, makanya menggunakan teknologi. Dia bisa memprediksi nih gitu. Kontekstual marketing, ya, pemasaran menyampaikan pesan atau iklan berdasarkan konteks saat ini dari konsumen. Bisa lokasi fisik, perangkat digunakan, konten yang sedang dikonsumsi. Saat ini existing, kalau tadi prediktif masa depan. Saat ini contohnya apa? Teman-teman kalau jalan ke suatu daerah, suka muncul nggak SMS atau WhatsApp, promosi, ada toko, promo di sekitar teman-teman. Nah, itu salah satu, gitu ya, salah satu. Dapatkan diskon itu, toko apa, tiba-tiba datang. Nah, itu salah satu contoh kontekstual marketing. Kemudian augmented marketing, ini integrasi teknologi AR atau realitas ya, bertambah ke strategi pemasaran untuk menciptakan interaktif yang lebih menarik bagi konsumen. Contohnya apa sekarang? Kalau teman-teman belanja ke Informa ya namanya ya, Informa ya benar ya.
Informa coba sekarang pakai aplikasi, dia udah bisa pakai AR ya. Saya pengen beli kursi ini, terus kursi itu tuh bisa kita lihatin, kita masukin ke rumah kita. Gitu ya. Sekarang tuh sudah ada dan itu bentuknya ukurannya sesuai. Kira-kira cocok atau enggak, seperti itu. Jangan-jangan kegedean, kesempitan, dan itu kan itu salah satu adalah karena augmented marketing. Nah, agile marketing, ini pendekatan fleksibel dan iteratif, ada proses pengulangan ya untuk menjalankan kampanye pemasaran. Di marketing 5.0 ini yang tadi saya sebutkan di awal, new customer path dan power shift to connected customer, ini nanti menunjukkan pentingnya kita memahami konsumen. Penting sekali, yang terhubung secara digital, harus tuh. Jadi menggunakan data untuk memprediksi dan menyesuaikan strategi pemasaran. Kemudian anatomi brand. Ya, jadi yang pertama itu adalah dari customer, yang kedua adalah dari sudut pandang si brandnya. Dan yang terakhir, bagaimana kita membuat proyeknya teman-teman di Getting to Wow. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Marvina mau tanya? Oke, silakan Marvina. Nama saya Marvina, saya mau tanya, bisa nggak dijelasin lebih dalam lagi tentang yang brand anatomi tadi? Oke, terima kasih Marvina pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi anatomi brand, kalau kita lihat anatomi itu kan kayak komponen-komponen ya. Anatomi tubuh, apa seperti komponen-komponen. Nah, anatomi brand itu, ini kita melihat bagaimana komponen-komponen dari sebuah brand, dari sebuah merek. Yang nanti akan sampai ke konsumen. Gitu ya. Dan kalau kita kaitkan dengan pemasaran inovatif, nanti anatomi brand ini kita akan basisnya data. Tadi 500 tadi ya, pada prediktif, kontekstual dan lain-lain. Tapi sebagai contoh, brand attraction. Brand attraction itu kita ketertarikan terhadap sebuah merek. Bagaimana brand kalau kita lihat supaya orang tertarik dengan brand kita. Kalau kita kaitkan dengan customer path itu berarti kan dia harus ada di level awareness dan appealing gitu ya. Kita membuat satu brand tersebut harus bikin ketertarikan tuh. Contohnya apa teman-teman? Contoh simple. Bisa dari event bisa, itu kan secara massa gitu ya dia bikin. Dan brand attraction itu bukan hanya sekedar menampilkan misalkan produknya gitu. Kayak tadi nih dia bikin event, perusahaan apa bikin event gitu ya. Kalau misalnya kita datang juga ke Disneyland, gimana orang brand attraction buat Disneyland itu seperti apa sih gitu. Dia kan banyak ya kalau kita lihat ya. Nih teman-teman tahu ya kayak Dufan, Disneyland gitu-gitu itu sebenarnya salah satu contoh untuk kalau kita mau nge-breakdown anatomi brand. Kalau misalnya kita datang ke Disneyland gitu atau ke Dufan, itu kita tertarik karena banyak hal, bukan hanya sekedar permainan, tapi apa aja? Merchandise, bahkan makanan, seperti itu ya. Tapi itu sebenarnya buat saling menguatkan si brand anatomi. Itu brand attraction bisa jadi dari tadi event dan lain-lain. Brand curiosity, kalau kita kaitkan curious itu apa sih? Bikin orang penasaran. Kalau di customer path apa? Di level asking, customer path kan ya, awareness, appealing, asking. Nah itu harus match tuh. Gimana caranya bikin konsumen jadi asking gitu. Nah dia harus bikin brand curiosity. Jadi contohnya bikin orang tertarik. Makanya si brand itu, kekuatan merek itu, dia harus bisa menampilkan kayak misalkan dia harus bisa memberikan contoh, memberikan testimoni gitu ya. Kalau orang nanya-nanya konsumen teman-teman nih beli suatu barang, mau nanya-nanya produk, teman-teman lihatnya di mana misalnya? Kalau di e-commerce kayak gitu kan ada ya, ada testimoni gitu ya. Nah itu kan salah satu bentuknya. Kemudian brand komitmen. Ini sebenarnya komitmen si brand tersebut untuk meningkatkan si loyalitas tapi touch gitu ya. Kenapa? Karena brand affinity itu sebenarnya dia touch ke emosional. Dia harus touch sama emosional. Karena teman-teman, kalau kita balikin lagi ke customer path gitu ya. Karena kita sebagai harus lihat konsumen perilakunya ya. Definisi loyalitas itu bukan membuat seseorang hanya sekedar beli lagi. Tapi dia harus terhubung secara emosional. Berarti kan kalau terhubung secara emosional berarti apa tandanya? Kita benar-benar butuh, kita menganggap brand tersebut bisa mewakili kita, bisa memenuhi kebutuhan kita. Gitu ya. Dan yang paling penting lagi, dengan adanya brand affinity, membuat konsumen kita, ya tadi customer path-nya, mau mengadvokasi. Mau memberikan informasi tentang produk kita, brand tersebut, produk yang kita gunakan ke orang lain. Menggunakan apapun bisa. Bisa word of mouth, bisa pakai sosial media atau apapun. Nah itu adalah anatomi brand. Jadi di sini di mata kuliah ini anatomi brand itu untuk saling menguatkan dengan si customer path. Biar sambil ke. Gitu Marvina.
Cukup ya, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.